Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat Bahana Morning Devotion dimanapun berada. Semoga pagi ini kita semua dalam keadaan baik karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Pagi ini sebelum kita memulai aktivitas dan kesibukan hari ini, mari kita membuka hati kita untuk sejenak belajar firman Tuhan bersama-sama. Bacaan saya ambil dari Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rekan-rekan terkasih, setiap hari pasti kita menyempatkan diri untuk berselancar di media sosial, melihat postingan-postingan atau aktivitas-aktivitas orang-orang di media sosial. Adakah yang juga seperti saya yang setiap kali melihat postingan orang entah di Twitter, di IG, di YouTube, di TikTok atau di Facebook, selalu lari ke kolom komentar untuk membaca komentar-komentar yang ada di sana? Seru ya kalau kita membaca komentar-komentar netizen di media sosial, apalagi kalau itu kaitannya dengan postingan yang sedang viral atau kontroversial. Di antara sekian banyak komentar yang ada atau yang pernah kita baca, kita pasti pernah membaca komentar yang berbunyi, "Semoga harimu Senin terus, semoga wifi-mu mati seharian, semoga kalendermu nggak ada tanggal merahnya, semoga tetanggamu motong keramik setiap hari," dan banyak lagi serapa-serapa semacam itu pernah atau mungkin sering kita baca di komentar-komentar medsos. Semoga harimu Senin terus biasanya dipakai untuk mengungkapkan semacam kekesalan pada seseorang atau postingan seseorang. Misalnya saya nggak mudeng, nggak paham atau nggak habis pikir dengan postingan seseorang, saya akan menulis di kolom komentar seperti ini misalnya, "Sulit dipahami, semoga harimu Senin terus," semacam itu. Nah, untuk menghindari memakai kata-kata kasar, akhirnya muncullah ungkapan-ungkapan seperti itu. Jadi dengan kata lain, ungkapan "harimu Senin terus" itu buat netizen bukan menyumpah, tetapi mengumpat secara estetik, istilah kekiniannya. Tapi betapapun estetiknya sebuah umpatan, apakah ada dari kita yang mau harinya Senin terus atau rasanya Senin terus? Apakah ada yang mau wifi atau internetnya mati seharian, bisa mati gaya kita? Apakah ada yang mau kalendernya nggak ada tanggal merahnya, nggak pernah piknik kita? Nah, rekan-rekan terkasih dalam Kristus, dalam bacaan singkat kita tadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pesan Rasul Paulus ini mengingatkan saya dan kita semua untuk mendasari pikiran kita dengan hal yang baik, dengan hal-hal yang benar. Ketika Paulus menuliskan hal ini, ia sendiri sebenarnya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Ia sedang dipenjara saat itu. Ia punya banyak alasan untuk kesal dan kecewa. Namun Paulus tidak mau membiarkan pikirannya dikuasai oleh hal-hal yang negatif dan tidak benar. Paulus memilih untuk mengisi pikirannya dengan hal-hal yang benar dan positif. Paulus memilih untuk melontarkan ungkapan-ungkapan sukacita. Belajar dari Rasul Paulus, mari kita isi hati dan pikiran kita dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan akan berdampak pada pikiran, pada perkataan dan perbuatan kita. Supaya apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita ketik di media sosial untuk orang lain itu membawa kebaikan dan berkat. Nah, rekan-rekan terkasih semuanya,
Semoga hari kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami mengisi pikiran dan hati kami dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ampuni kami Tuhan jika kami sering lemah dan lupa. Mampukan kami untuk kami melakukan semua itu dengan baik Tuhan, supaya hidup kami menjadi dan membawa berkat. Kami juga bersyukur atas hari yang baru ini, kami bisa memulai kembali aktivitas kami. Kami menyerahkan semua rencana, aktivitas, dan pekerjaan kami hari ini kepada-Mu Tuhan. Jagai dan lindungi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.